mesti gimana gitu, ini capek banget, itu pernah nggak kayak gitu? Ya, gue pernah. Sampai gue Ngalamin gimana? cuma satu sih, kalau di rumah nggak bisa, pekerjaan kan juga nggak mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh, back to my channel Irfan Bukhari. Kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial. Beliau pengen sharing tentang apa yang dirasakannya selama ini. Beliau pernah konsul tentang apa sih rasa yang mana sering adanya kekhawatiran hingga berulang, atau kalau zaman sekarang disebutnya OCD. Sebelumnya kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rivi juga pernah bilang udah pernah konsul. Itu gimana ceritanya? Kok Mbak Rivi bisa konsul tuh gimana? Gini, awalnya kan sebelum OCD ini pernah kena namanya anxiety. Anxiety itu kecemasan, kekhawatiran, rasa nggak tenang. Jadi kita tuh mau ngapa-ngapain tuh nggak tenang aja. Entah apa yang membuat nggak tenang itu sendiri tuh nggak ada. Kita bingung gitu. Sampai keluar keringat dingin, nggak bisa tidur, dan cuma obat tidur sih. Dan itu bisa 2 bulan. 2 bulan, untung setelah itu udah mereda. Dan beberapa bulan belakangan ini ngerasain ini kekhawatirannya ini udah bukan cuman khawatir aja, tapi lebih ke arah kayak melakukan satu perilaku yang menurut gue tuh kayak kok gue gini, kenapa ya gitu. Setelah gue searching, gue baca-baca, gue konsultasi, ternyata gue divonis itu kena OCD katanya. Oh gitu. Itu berarti secara nggak langsung itu kan dari mental ya, penyakit mental. Gitu kan. Biasanya kalau OCD gitu ya, mungkin termasuk Mbak Rivi juga, itu apakah punya masalah berat sehingga segala apapun kurang lebih kan nggak konsen jadinya. Betul. Nah jadi misalkan mau minum, gue udah minum belum ya gitu kan, padahal kita udah minum, udah kenyang. Nah tapi kalau misalkan berulang 7 kali kembung tuh perut tuh, ibarat katakan gitu ya. Nah itu apakah punya masalah berat, salah satu unsur utama yang membuat kita jadi OCD? Kalau dari sisi Mbak Rivi kayak gitu nggak, punya masalah berat gitu? Pasti ada satu titik di mana kita tuh berpikir terlalu berpikir keras. Kalau untuk gue pribadi, kebetulan itu untuk masalah rumah ya, di rumah, dimana yang lagi ngetren sekarang rumah yang gue punya itu bukan layaknya rumah, kasarnya. Oh gitu. Maksudnya rumah bukan layaknya rumah. Nah ini jadi kalimat yang ambigu menurut gue. Rumah bukan layaknya rumah itu gimana? Maksudnya gimana? Ya kita itu kan setelah beraktivitas di luar rumah gitu kan, kita pengennya kan sampai rumah tenang, nyaman gitu, bermain sama anak-anak di rumah. Tapi ternyata tidak ditemukan di dalam rumah itu. Gitu. Jadi pas ketika pulang ngeliat anak-anak nggak tenang? Bukan anak-anaknya sih, lebih ke kan selain kondisi, anak-anak, situasi. Betul. Oh, apa suami yang bikin gak tenang? Kayaknya salah satunya. Nah, jadi gini, kalau misalkan kayak penyakit psikologis atau mental gitu, apakah mungkin nggak bisa diisi dengan kalimat istighfar atau zikir tuh? Bisa. Oke. Nah kadang suka paradigmanya tuh orang berpikiran kalau kita lagi jiwanya nggak tenang, ngerasain kayak ada, kalau bahasa Jawanya itu ras-rasan gitu, kayak ada rasa nggak tenang lah pokoknya, was-was gitu. Kadang orang mikirnya itu kurang doa kali, kurang sholat kali, kurang baca Al-Quran atau apa gitu. Mereka belum tahu gitu, ngerasain kalau belum, tadinya juga pikir was-was biasa, kayak sugesti lah gitu, sugesti aja gitu. Ternyata setelah kita perdalamin lagi,
loh kok iya ya yang gue alamin sekarang ya itu gitu. Was-wasnya dahsyat gitu ya Mbak Rivi? Iya, sampai bahkan kita keringet dingin, sampai tremor, gemeter, dan yang parahnya itu bisa nggak tidur 2 hari sih. Wah, sampai segitu hebatnya ya, was-was itu sampai bisa insomnia 2 hari. Iya. Masya Allah. Dan Mbak Rivi pernah sampai minum obat tidur supaya biar bisa tidur. Betul. Masya Allah. Berarti itu pikiran dan hati ya, berarti enggak jadi enggak sinkron, hati. Jadi membuat kita tuh gue mau ngapain bingung, tapi perasaan nggak enak, tapi pikiran apa yang gue pikirin gitu kan ya. Iya, betul. Nah kalau misalkan kalau kita banting dengan rasa syukur Mbak Rivi, menurut Mbak Rivi gimana? Nah itu salah satu treatment yang lagi gue terapin sih. Kesini-sini lebih kayak ya sudah gitu. Kalau jalanin aja gitu. Jalanin aja. Pokoknya enak nggak enak, ya udah hadapin. Toh memang segala sesuatunya harus kita hadapin kan. Gitu. Jadi ya udah cuma itu aja sih. Kalau misalkan ada trouble masalah hati dan pikiran, nah Mbak Rivi udah bersuami? Sudah. Udah, oke, udah bersuami. Berarti kan ada seseorang yang bisa menjadi tempat sandaran ketika ada beban gitu, sharing dengan suami gitu kan, untuk berbagi perasaan, berbagi pikiran. Apakah Mbak Rivi selalu menyimpan sendiri gitu rasa itu? Nah itu setelah mungkin setelah gue pelajarin lagi, salah satu yang membuat gue kena itu mungkin salah satunya gue selalu memendam segala sesuatunya sendiri. Ada rasa tidak percaya, ada rasa ngapain lah gitu cerita ke orang, biar kita sendiri aja. Tapi kan kalau suami kan namanya imam gue, dia bertanggung jawab penuh nih. Gue sharing gue ada masalah di kantor, misalnya ada masalah kantor, gue pengen cerita, itu malas berat gitu. Males. Karena kan kita juga lihat lawan bicara yang ternyata kebetulan pasangan gue sendiri bukan tipikal orang yang bisa kita ajak maksudnya sharing gitu. Karena mungkin persepsi kita beda. Mungkin dia juga pulang kerja lagi capek juga, sama-sama capek. Jadi ya itu tadi gitu. Tapi perkembangan anak-anak gimana? Dengan ngelihat mungkin mamanya saat ini lagi gampang drop, gampang pikiran gak enak gitu. Tapi anak-anak gimana perkembangannya? Baik-baik aja? Alhamdulillah, karena gue selalu di depan orang lain, apalagi di depan anak-anak, sebisa mungkin tidak ada orang yang boleh tahu gue tuh lagi kondisinya lagi seperti apa. Pokoknya orang tahu I'm fine, I'm okay. Nah, lu pernah nggak ngalamin di mana titik tuh lu drop banget? Maksudnya benar-benar gue lelah banget dengan semua ini gitu. Gue capek, ya Allah. Hamba capek, pernah secara nggak sadar di hati atau di lisan gitu ngomong, ya Allah hamba capek kayak gini, hamba nggak kuat kayak gini, hamba mesti gimana gitu, ini capek banget. Itu pernah nggak kayak gitu? Ya, gue pernah. Sampai gue ngalamin di mana? Cuma satu sih, kalau di rumah nggak bisa, di pekerjaan kan juga nggak mungkin kan. Jadi gue mencoba jalan sendiri, gue traveling. Oh, lu jalan-jalan tuh sendirian? Oke. Itu ketika momen itu, ketika lu ngerasa lelah, ngerasa capek dengan semua ini, lu ngerasa nggak sanggup dengan semua ini gitu kan, lu merasa nggak ada Allah atau Rob samping gua gitu? Ada. Jadi biasanya kalau habis traveling kayak gitu tuh ada banyak segala sesuatu di mata gue yang gue lihat gitu kan. Mulai dari keindahan, terus mulai dari orang-orang di sekitar gue. Ternyata dari situ gue melihat kehidupan itu luas gitu. Ada orang yang lebih sulit di bawah gue. Lebih sulit di bawah gue. Jadi kayak oke, ini semesta, ini dunia, dan ini tuh luas banget gitu loh. Sayang banget kalau cuman buat lo sia-siain waktu lo cuma untuk nangis, untuk ini gitu. Jadi biasanya kalau dari healing kayak gitu gue langsung kayak kembali lagi, semangat baru lagi. Nah, kalau misalkan kayak OCD itu adalah beban mental yang nggak tertahankan gitu kan. Nah, itu apakah ada traumatik dari kecil atau pasca dewasa ini? Kalau gue rasa ini yang belakangan ini sih.
Oh gitu. Waktu kecil mah nggak pernah kenal rasa-rasa was-was, bingung berulang-ulang kali gitu. Nggak ada. Malah waktu kecil itu gue orang yang selalu optimis, nggak pernah takut apapun. Pokoknya gue lakukan apapun. Optimis aja. Optimis gitu. aja. Apapun udah jalanin aja. Betul. Cuma pas udah agak dewasa ini, udah berkeluarga atau udah semakin dewasa lah ya, lu baru nemuin titik, makin ini makin berat. Dewasa itu berat. Nah, terus ketemu lagi, dihantam terus digempur. Cuma kan emang setahu gua tidaklah dikatakan beriman kecuali aku mengujinya, kata Allah gitu ya. Nah, terus lu coba solusi ketika lu lagi benar-benar drop down gitu, hati ini benar-benar lagi down banget. Itu apa yang lu coba kiatin? Apakah lu ya selain traveling gitu, apa gitu yang lu lakuin? Ya cuma sujud aja sih. Di atas sejadah. Betul. Sujud yang paling utama. Terus sama nangis sih. Karena perempuan pada dasarnya nangis ya. Maksudnya lebih baik diungkapin sampai kita udah bingung kita mau nangisin apa, udah selesai. Udah gitu aja. Nah sebenarnya apakah mungkin lu ada sebuah mimpi yang belum tercapai, keinginan yang belum tercapai, sehingga lu kayak merasa gue belum capai-capai keinginan itu gitu, kenapa sih Allah belum kasih itu, sehingga menjadi beban mental buat lu gitu nggak? Ada sih mungkin ya, tapi itu lebih ke privasi banget ya. Gue lebih kayak sekarang apapun jalannya the song must go on aja. Dan pokoknya apa yang terjadi dalam hidup gue, mau senang gue jalanin, alhamdulillah. Kalaupun gue lagi sulit, ya udah jalanin juga gitu, walaupun dengan sakit-sakit, ya udah ikhlas aja udah. Tapi bukannya kalau misalkan beban mental atau pikiran itu ngaruh ke kesehatan fisik ya? Nah itu tadi balik lagi ke fisik. Ada yang sampai pasien tuh apa itu namanya ngedrop berat badan atau segala macam. Nah kalau gue di sini gue lebih kayak ngapain bikin gue sakit? Gue udah lagi sakit, terus gue nyakitin lagi organ badan gue kan ngapain? Kalau gue ya makan kayak biasa, enak tidak enak yang penting makan 3 kali sehari. Tapi lo pernah ngalamin kondisi fisik pas kalau ngerasa OCD ini apa? Ada nggak? Gue malah tambah gemuk ya kalau yang di OCD ini. Beda sama waktu kena anxiety. Apa tadi? Mohon maaf, kalau anxiety apa sih? Anxiety itu lebih ke kekhawatiran general ya, maksudnya kayak awalnya cuman rasa nggak tenang itu tadi. Sama beda ya OCD sama anxiety. Beda. Kalau OCD itu lebih kayak gue harus melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa cemas gue gitu. Kalau si anxiety kan cuman untuk rasa cemas ya paling gue cuma tidur aja udah cukup kan. Tapi kalau si OCD ini tuh gue belakangan lebih ke melakukan tindakan perilakunya. Kayak contohnya gue nggak bisa ada barang gitu, gue harus jejerin gitu. Dan itu harus satu simetris. Gue nggak mau ada belengkok dikit, gue nggak mau. Berarti harus lurus rapi gitu. Itu hal kecil aja, dan gue tadinya nggak gue sadarin, gue pikir kan wajar ya banyak orang mau rapi gitu kan. Tapi lu maunya sempurna gitu. Kok kayaknya gue kayak ada yang aneh nih gitu tadinya kan. Terus sama gue tuh ngelihat kompor. Karena kan gue tidur di lantai atas ya. Jadi kalau mau ke lantai atas lewatin dapur, sebelum gue pegang itu kompor, gue cetekin kompor tuh kayak belum tenang. Oh gitu. Dan harus berkali-kali. Kadang udah sampai atas sudah rapi, gue harus turun lagi. Iya ngeliat, ini kompornya lagi sampai harus gue pegang benar gitu. Terus gitu, kekhawatiran yang berulang-ulang gitu ya. Beberapa bulan gue alamin, gue pikir itu biasa aja. Terus kan lagi rame-rame tuh ada salah satu artis yang katanya dia kena juga kan. Setelah gue pelajarin, gue cari, kok gue juga sama gitu. Karena dia coba tes, ternyata gue juga kena. Tapi memang skalanya belum separah yang sampai ekstrim banget sih. Baru kayak mungkin gejala ya atau maksudnya belum parah lah misalnya gitu. Tapi kayak gitu yang berreview itu ngaruh nggak sih dari kondisi sosial masyarakat sekarang kan mungkin saat ini
yang mana pendapatan tetap nih masyarakat, tapi harga sembako, BBM semua membludak tinggi itu kondisi sosial itu. Karena yang lain pada mengalami kewaswasan jiwa gitu kan, karena mengalami kondisi sosial yang berubah pasca pandemi, terus baik perekonomian, baik sosial semua serba berubah. Nah dari situ orang biasa bisa nggak sih kena OCD gitu? Sangat mungkin ya, maksudnya apalagi kayak zaman sekarang tuh nggak dari ekonomi yang masih ada rasa ketakutan, kayak gue pribadi deh, kita ngomong gue pribadi. Ekonomi itu nanti ini bulan ini penjualan bagaimana, nanti kalau bulan depan nggak rame gimana ya gitu. Terus bagaimana dengan kayak punya tanggung jawab gitu kan, yang harus dibayar itu, jadi kayak kita mikir gitu, padahal rezeki itu kan udah ada yang ngatur gitu. Tapi dengan kondisi yang nggak menentu seperti kayak saat ini gitu. Ya, namanya PHK kadang suka dadakan gitu ya. Betul gitu. Terus kayak ya salah satunya mungkin itu ya, jadi kayak lagi rame gitu, banyak orang kena ini, gue juga sama kena ini gitu kan. Ya mungkin salah satunya karena keadaannya kayak gini mungkin. Betul. Karena saya nih kalau lagi ngumpul dengan teman-teman, kan kalau saya bergaul tuh dengan yang muda atau yang tua gitu ya, pasti nggak jauh yang mereka keluhkan gitu kalau ketemu gitu, masalah kondisi sosial dan ekonomi saat ini gitu kan. Sekarang jalanan di mana-mana sepi, entah kenapa tuh. Udah gitu banyak pun kalau ngeluh paling nggak jauh apa-apa mahal gitu ya Mbak Rivi. Jadi ngaruh ke psikologis mereka, jadi mau keluar males gitu. Nah begitu lebih banyak sensitivitas masyarakat gitu. Nah Mbak Rivi mungkin punya tips-tips kalau misalkan kayak kita tuh kayak ada gejala-gejala kita OCD atau anxiety, kekhawatiran itu, ada tips-tips nggak supaya jauh dari penyakit-penyakit was-was kayak gitu? Kalau yang paling utama, kalau ada rasa yang ganjel, better mungkin dikasih, maksudnya diluapin, diungkapin, sharing gitu ya. Kalau gue pribadi, gue orangnya karena takut mau cerita sama orang, takut. Terus juga kayak ya udahlah biar pendam sendiri. Mungkin orang lain yang punya bestie kan bisa cerita sama bestie. Tapi Mbak Rivi punya bestie? Ada bestie. Oh berarti tapi Mbak Rivi sharing ke bestie? Iya, kadang kita cuman telepon, nangis, terus udah tutup telepon. Yang penting si bestie gue udah denger. Bestie itu teman kantor? Enggak, teman lama. Oh teman lama, teman main gitu ya? Teman kantor lama. Tapi komunikasi sama suami baik? So far masih baik. Masih baik. Tapi kalau ada keluh kesah diluapin ke? Enggak. Karena mungkin pola pikir perempuan sama laki-laki kadang beda ya, karena mungkin nggak sinkron gitu ya. Kan kita tahu pasangan kita ternyata nggak satu nggak sefrekuensi. Jadi daripada kita makin pusing ya kan, yang ada malah kita emosi, mendingan ya udahlah kita pandang sendiri aja. Mungkin perempuan sama perempuan mungkin dianggap lebih nyambung gitu ya. Dan terakhir, kalau misalkan ada orang gitu kena OCD atau anxiety gitu ya, sampai melakukan kegiatan yang mungkin fatal gitu ya, misalkan sampai melukai diri sendiri, itu mungkin nggak terjadi? Pasti. Karena gue pernah ya. Seperti depresi kan ya? Iya, gue pernah ada satu waktu tuh kayak ada bisikan yang lompat. Gitu. Masya Allah. Terus? Ya jadi makanya balik lagi. Itu kondisi lu di mana? Di atas, di loteng gitu? Iya, kalau lagi misalnya di atas kah, ataupun gue lagi lewatin jembatan gitu, lagi naik kendaraan. Itu kayak bisikan setan ya, serem juga. Benar, jadi kayak udah lu lompat gitu. Kadang mobil di depan pun tabrak gitu, kayak ada bisikan gitu. Sampai se detail itu gitu. Cuman kayaknya mungkin overthinking juga. Terlalu banyak membaca yang ini juga mungkin salah satunya kali ya. Kalau lu suka baca-baca horor gitu? Gue suka baca-baca artikel. Jadi kayak misalnya gue nih gue kenapa nih yang gue rasain gini, gue langsung searching tuh biasanya. Mungkin dari situ salah satunya yang membuat itu sugestinya itu tadi.
Tapi serem juga ya kalau sampai melukai diri atau enggak kayak ada sugesti melakukan hal-hal yang tidak-tidak gitu ya. Ya. Makanya kadang ada cewek yang suka sampai teriak-teriak, histeris gitu, bilangnya itu kesurupan atau apa kan. Dan sebenarnya orang yang lagi posisi itu tuh dia udah ibaratnya udah di alam bawah sadarnya dia bingung batin dia. Oh gitu. Tapi lelaki pun nggak menutup kemungkinan ya bisa kena OCD gitu ya? Tidak menutup kemungkinan, tapi biasanya kalau laki-laki itu udah nggak pakai perasaan ya, banyakan logika betul. Cuma banyakan perempuan lah ya yang memendam rasa sehingga nggak bisa terungkapkan, jadi OCD itu gitu. Betul. Oke, Mbak Rikwi, terima kasih udah mampir kemari, udah sharing berbagi pengalaman dan tips-tipsnya supaya kita terhindar dari penyakit was-was. Kalau nggak salah, zaman dulu juga pada zaman Rasulullah ada tuh penyakit was-was gitu kan. Cuma disarankan daripada was-was tinggalkan sesuatu yang membuat kamu was-was, setahu saya gitu kan. Makanya saya kadang kalau lagi bingung sesuatu, kemudian saya tinggalin dah, makanya saya ngerokok gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak Rikwi udah mampir kemari. Teman-teman bisa diambil hikmahnya. Kadang penyakit itu bukan hanya dari fisik, jasmani, tapi kadang rohani pun kita suka mengalami gangguan yang Rikwi ya. Nah dari sini semoga kita ambil hikmahnya, kita pertebal dan perkuat lagi iman dan taqwa kita. Semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu menjaga kita gitu, terhindar dari penyakit jasmani dan rohani yang merusak badan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.